Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV 10. Bahagia rasanya dapat menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi. Bersama saya Carla Ratna. 30 menit ke depan akan hadir untuk mengulas problematika yang terjadi dalam kehidupan, dilihat nanti solusinya dari sudut pandang psikologi. Bersama narasumber kita, seorang psikolog, Bunda cantik ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Bunda Tarika Isnaning Tias, Magister Psikologi, psikolog. Iya. Kabar baik Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ceria sekali. Iya, selalu insya Allah memberikan ini ya keceritaan ke semuanya. Auranya positif ya. Amin. Baik Bunda, Iya. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas satu topik yang menarik akhir-akhir ini, itu menjadi berita yang sering ditayangkan di televisi dan juga sering diulas di media sosial tentang kasus perundungan yang terjadi pada anak, baik itu di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan terjadi di pondok pesantren. Iya, betul sekali. Yang dampaknya itu jelas luar biasa, baik itu ke fisik dan juga psikisnya ya, Bunda betul. ya. Iya. Dan yang paling ironis ini menurut saya, bahwasanya beberapa orang tua itu bahkan tidak sadar anaknya itu sebagai pelaku atau sebagai korban atau sebagai saksi. Nah, sepertinya lewat tayangan ini kita harus mengedukasi para orang tua, para guru juga, sekolah juga ya, gitu. Tapi harus dijelaskan dulu apa sih sebenarnya bullying itu, Bun? Oke, baik. Kalau bullying itu sebenarnya adalah kayak gini. Jadi intinya adalah itu dilakukan secara berulang, kemudian itu membuat menyakiti atau menyerang orang lain. Nah, itu dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi garis besarnya itu dilakukan secara berulang. Seperti pola perilaku begitu ya? Iya, seperti itu. Jadi kan ada beberapa macam-macam nih bentuk bullying itu ya. Kayak semua mah itu dilakukan bisa secara verbal. Secara verbal contohnya gimana? Kayak seumpama kita, kayak dulu kita mungkin kayak mengejek, ejek-ejekan itu biasa ya, menyebut nama orang tuanya gitu ya? Seperti itu, kayak menyebut nama orang tuanya. Nah, itu sebenarnya adalah bentuk bullying secara verbal. Dan sudah itu termasuk bullying. Dilakukan secara berulang dan itu membuat dan menyerang orang lain dan membuat itu orang lain itu seperti takut, terintimidasi. Nah, itu yang disebut bullying seperti itu. Oke. Jadi bisa diterangkan lebih lanjut bentuk-bentuk bullying itu sendiri, Bun? Iya, tadi kan saya sebutkan secara verbal ya. Itu yang secara verbal. Ada juga lagi yang secara fisik. Nah, secara fisik seperti memukul, kemudian mencubit. Nah, seperti itu, kayak memukul, mencubit. Nah, itu dilakukan sampai luka-luka atau sampai memar. Nah, dan membuat orang lain sakit. Itu bentuk secara fisik. Nah, kemudian ada lagi nih bentuk secara relasional. Nah, secara relasional ini seperti apa? Mengabaikan, semua kayak ada dua kelompok nih, ada dua kelompok plus, ini bukan kelompokku. Oh iya, sekarang kan itu sedang tren ya, kayak geng-gengan gitu ya. Relasional menjauhi, kemudian itu, kemudian mengabaikan seperti itu, tiba-tiba papasan, kemudian apa sih? Nah, seperti itu bentuk relasional. Kemudian ada yang sekarang lagi tren adalah cyberbullying. Apa itu sih? Cyberbullying itu adalah bentuk bullying yang dilakukan di media sosial. Oh iya, jadi bukan hanya secara ini aja, tapi menyerangnya juga lewat media sosial. Istilahnya kayak zaman sekarang itu netizen. Nah, itu apanya jari jemarinya itu kan ini kayak mengintimidasi, bukan kemudian hanya kata-kata lewat mulut, tapi juga lewat tulisan, kemudian ancaman seperti itu. Nah, itu dinamakan cyberbullying seperti itu, Kak Nana. Iya, itu jadi jenis-jenisnya bullying itu ya, yang harus dipahami terlebih dahulu bahwa ini sudah termasuk dalam bullying. Bahkan mengata-ngatai nama orang tuanya aja sekarang sudah masuk sebagai bullying ya. Dan merasa orangnya itu merasa tersinggung gitu, dan merasa kayak terintimidasi dan tidak suka, itu berarti termasuk bullying. Dan itu harus dilakukan secara berulang seperti itu. Oke. Terus sebenarnya
faktor apa saja sih Bun yang mempengaruhi seseorang itu menjadi pembuli? Kan nggak mungkin tiba-tiba dia sama orang lain tiba-tiba mengintimidasi, kan pasti ada faktor-faktor penyebabnya. Betul. Bun. Yang pertama itu dari faktor keluarga. Kita lihat dulu, mungkin di rumah seperti itu, orang tuanya kan gini ya, anak itu kan meniru di lingkungannya ya. Nah seperti mungkin di rumah itu orang tuanya sering bertengkar, kemudian kurang kehangatan antara anak dan orang tua, itu juga termasuk faktor nih yang bisa menyebabkan anak itu jadi seorang pembuli. Jadi dari faktor keluarga. Iya, kurang kehangatan antara anak dan orang tuanya. Kemudian mungkin di rumah orang tua juga seperti itu, berkata kasar, memperlakukan dia seperti itu gitu. Kayak berkata kasar kepada anaknya, dan itu terbawa mungkin dia dilakukan di sekolahnya seperti itu. Dan menganggap itu hal wajar. Iya, itu. Itu faktor dari keluarga. Ada juga faktor dari dari lingkungan sosial. Kayak lingkungan sosial itu adalah kayak status ekonomi yang mungkin status ekonominya adalah dia termasuk yang rendah. Jadi dia pembulinya justru yang rendah. Iya, maksudnya jadi dari istilahnya dalam tanda kutip tidak punya uang, akhirnya merasa tidak butuh uang, akhirnya dia ini kayak mengancam atau istilahnya apa ya, malak uang. Itu juga gitu, faktor lingkungan sosial itu. Kalau dulu saya pikir tuh kalau justru yang melakukan pembulian tuh yang punya power, artinya kan dia itu kan ada beberapa faktor nanti ya kan bisa termasuk dijelaskan juga. Itu kan. Kemudian ya itu mungkin dari kalau yang sebetulnya mungkin dari lingkungan keluarga yang kaya ya, kemudian mungkin dari rumahnya dia mungkin orang tuanya terlalu istilahnya memanjakan, kemudian kemudian akhirnya jadi semena-mena. Nah itu juga bisa, itu dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sosial, kemudian lingkungan sekolah juga bisa. Karena kadang sekolah itu mengabaikan ada kasus bullying, tapi udahlah itu biasa teman menganggap itu mungkin kenakalan dari anak-anak gitu ya. Nah kemudian dianggap biasa dan itu dibiarkan, akhirnya nih jadinya itu merajalela, tidak segera ditangani. Nah itu juga dari pihak sekolah seperti itu bisa. Itu jadi dari faktor keluarga, dari lingkungan sosial, dan juga bisa dari pihak sekolah. Ada lagi juga dari tayangan media. Tayangan media itu biasanya adalah sering melihat tayangan kekerasan. Kemudian kan anak itu meniru ya. Jadinya akhirnya kok ingin coba-coba, dan itu coba-cobanya kebetulan dilampiaskannya ke teman yang lainnya. Nah, sebenarnya bukan hanya tayangan ini aja, tapi kata-kata yang dalam tayangan itu seringnya juga ditiru ya. Iya, di kata-kata. Kemudian ini kan ada tuh tayangan yang ini kayak memang ada tayangan yang memang di sinetron gitu ya, ada yang ini gimana cara bully orang lain seperti itu. Dan nah, itu akhirnya yang itu dicontoh ya. Seperti itu. Wah, ternyata banyak faktor. Jadi ini orang tua yang harus lebih lebih care dengan anak ya. Iya, betul. Terutama membatasi tayangan-tayangan yang sekiranya memang bukan untuk usia mereka. Iya, betul kan biasanya kalau dari TV kan ada ini untuk usia berapa. Itu yang harus diperhatikan dan didampingi. Iya, betul. Ya, jadi bisa dijelaskan itu nggak boleh, ini boleh, seperti itu. Oke. Terus tadi di awal sempat saya singgung bahwasanya kadang-kadang tuh orang tua sendiri itu nggak sadar anaknya ini sebagai pelaku atau sebagai korban atau sebagai saksi. Nah, bagaimana mengidentifikasinya ini, Bun? Oke, jadi kalau sebagai pelaku ya, mungkin kalau sebagai pelaku kayak seperti ini, dapat laporan dari sekolah. Nah, dapat laporan, misalkan dapat laporan dari sekolah kok ini ya melakukan kekerasan atau mengajak temennya sampai temennya nangis, kan biasanya ada di grup biasanya begitu, sering ya. Terus nanti ada orang tua yang justru nggak mungkin kalau di rumah tuh manis banget, pasti ada yang seperti itu kan? Terus kita cross check, makanya kita cross check apakah itu benar, itu cross check juga ke korbannya, kemudian sama ke anaknya. Nah kalau dari korbannya biasanya kan ada ini ya dampaknya ya, kan dampak yang itu kan dilakukan secara terus menerus kan, akhirnya kayak kok sampai rumah kok dia kayak anaknya kok ini ya
dulu biasanya ceria, jadi kok jadi sedih, jadi murung. Kemudian dari prestasi belajarnya juga kok jadi menurun seperti itu. Nah, dilihat dari situ ya ciri-cirinya. Iya. Jadi memang orang tua harus peka, sangat peka bahkan ya dengan anak apapun yang terjadi. Meskipun kita tidak menemukan tanda-tanda kekerasan misalkan, karena tadi bentuknya tidak secara kekerasan ya. Mungkin tapi ada yang fisik anak itu beda ya. Maksudnya dari anak sedikit berbeda aja. Biasanya ceria, biasanya nafsu makan juga banyak. Itu kok tiba-tiba jadi menurun, itu yang harus diwaspadai. Sebenarnya menarik sekali ini Bunda, dan kita nanti masih melanjutkan lagi bagaimana sih ciri-ciri anak yang menjadi korban dari bullying ini. Makanya pemirsa TV 10 jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Masih bersama Bunda Tarika yang bersama Carla di kesempatan kali ini. Nah Bunda, tadi kita kan sudah menyampaikan bahwasannya bagaimana mengidentifikasi atau ciri-ciri seorang anak ini mengalami perundungan ya. Di antaranya tadi ada perubahan yang terjadi kalau di rumah itu seperti biasanya ceria, terus tiba-tiba kok pendiam gitu. Betul. Selain itu ada apa lagi Bunda? Bisa juga kita mengidentifikasi dengan biasanya sulit berkonsentrasi, kemudian sulit berkonsentrasi bisa tuh. Kemudian jadi sulit tidur, gelisah ketika tidur. Nah itu juga salah satu cirinya. Ini orang tua benar-benar harus tahu ini ya perubahan anaknya. Bahkan dari gelisah tidur pun itu sudah merupakan salah satu ciri bahwa anak ini ada sesuatu gitu yang terjadi ya. Kemudian sulit berkonsentrasi gitu kan. Kemudian dapat laporan mungkin dari gurunya kok biasanya nilainya bagus jadi turun. Prestasinya menurun. Prestasinya menurun juga seperti itu. Tapi yang terlihat jelas adalah biasanya kalau korban ini adalah dia jadi yang awalnya ceria jadi sedih seperti itu, jadi murung. Jadi mungkin selain efek fisik juga masalah kesehatan mentalnya terganggu, emosionalnya juga terganggu ya. Jadi bisa sampai sering marah-marah yang sebelumnya dia seperti anak yang biasanya kok jadi marah-marah sendiri. Kemudian bisa juga kayak menarik diri dari keluarganya. Jadi ngunci diri di kamar sendirian, terus diajak ngomong nggak mau. Nah seperti itu bisa jadi seperti itu kan. Secara masalah yang ada, kalau yang tadi fisik mungkin kelihatan ya. Kelihatan, misalnya kan orang tua mungkin pas menggantikan baju atau pas apa gitu pasti kelihatan. Itu bisa langsung ditanyakan. Tapi kalau yang istilahnya psikologisnya ya seperti itu tadi, kita yang harus lebih peka. Kita yang harus lebih peka sebagai orang tua terutama ya. Oke, kalau dampak yang fisik memar sekian waktu bisa hilang. Kalau dampak jangka panjangnya apa ini dari bullying ini? Tadi kan kalau sulit berkonsentrasi ya, otomatis berdampaknya ke sekolahannya, yaitu dia jadi prestasinya tadi secara akademiknya menurun, sulit berkonsentrasi. Mungkin ketika pelajaran dia sering melamun. Nah, kemudian jadi marah-marah sendiri, itu juga bisa. Dan dampaknya juga kadang korban bullying ini menjadi dia karena jangka panjangnya jadi malah membuli balik nih, melampiaskan yang apa yang dulu dia rasakan kepada teman yang lainnya, itu juga bisa jadi begitu ya, seperti balas dendam ya. Nah itu nanti terus berputar terus dong lingkarannya, seperti jadi setelah menjadi korban akhirnya menjadi pembuli. Itu efek jangka panjangnya ya Bun ya. Tapi kan efeknya beda-beda ya. Ada yang mungkin seperti itu jadi pembuli, atau malah justru dia ada yang menjadi kayak cemas, kemudian kalau tidak ditangani secara baik menjadi depresi, akhirnya tidak mau sekolah, akhirnya mau nggak sekolah, malah jadi bisa sampai depresi ya Bun ya. Jadi biasanya cemas dulu, tapi kalau tidak ditangani secara berlanjut itu kan bisa jadi itu seperti itu. Oke. Ada nggak solusinya Bun? Iya, kalau solusi takut itu sendiri kan ya, apalagi kita mungkin orang tua yang mungkin sambil bekerja itu kan mungkin agak sedikit berbeda kepada anak, meskipun juga kalau sudah di rumah pasti kita akan
pegang anak, pasti Iya. komunikasi dengan baik. Tapi Iya, takutnya betul. kan kecolongan. Nah, ini Iya, betul. ada nggak solusinya? Solusinya adalah kita kalau bullying ini? untuk bullying kan kita nggak bisa bekerja secara sendiri ya. Jadi harus ada pihak-pihak yang saling bekerja sama. Yang pertama adalah pihak sekolah dulu. Pihak sekolah adalah kita membuat sistem nih atau membuat psikoedukasi kepada sekolah. Apa sih bentuk kayak seperti tadi, bentuk-bentuk bullying itu seperti apa, mengajarkan kepada anak-anaknya sebenarnya yang bullying itu apa, kemudian efeknya apa, kemudian ciri-cirinya bagaimana. Orang dikatakan pembuli itu seperti apa, korbannya seperti apa. Nah, itu harus bekerjasama dengan sekolah. Iya, karena juga mungkin bukan hanya temannya, tapi gurunya pun bisa menjadi seorang pembuli. Bener nggak ini, Bunda? Kalau itu sebenarnya juga kalau masuk Ada dalam kemungkinan nggak? Dari bentuk-bentuk tadi, selama kayak memukul ya juga bisa kan. Bisa. Kalau ada kekerasan terhadap gurunya juga bisa langsung kepada anaknya, itu seperti itu juga bisa. Berarti kan malah Berpotensi. ada berpotensi anaknya seperti itu kan. Tapi kan sekarang kan guru udah ini ya apa namanya profesi yang Iya. apa namanya ada pasti kan nanti ada dampaknya itu kan. Sekarang hati-hati juga kan guru seperti itu. Iya. Jadi itu. memang perlu diedukasi. Iya, makanya perlunya untuk pihak edukasi seperti sekolah itu. ya. Iya. Jadi jenis-jenis bully itu seperti apa saja ini. Jadi mereka tahu pasti, oh ini sudah masuk bullying atau belum ya. Itu solusi sih kerjasama dari pihak sekolah. Iya, pihak sekolah, kemudian dari pihak keluarga juga. Pihak keluarga juga. Keluarga itu adalah baik dari yang pembulinya ataupun dari yang dibully. Kalau yang dibully kan pasti ada efeknya itu kan. Nah, efeknya itu kita ini dulu mungkin kita istilahnya musyawarahkan kepada sekolahnya apa yang harus dilakukan. Mungkin kalau mau penanganan yang lebih lanjut mungkin bisa nih pakai ahli kayak psikolog atau psikiater kalau memang sudah diperasakan perlu untuk psikiater. Nah, yang lebih ahli untuk menangani dia. Pasti kan ada nih dampak-dampaknya yang harus baik ditangani. itu korban ataupun pelaku. Iya, betul. Kemudian itu yang dari korbannya. Pelakunya pun juga kita harus tangani karena mungkin dia dari tadi seperti faktor-faktor keluarganya, dicari ini kenapa kok dia bisa jadi pembuli. Apa mungkin dulu dia korban ataukah mungkin ada di keluarganya nih yang memang menirukan dia untuk dalam bentuk kekerasan. Nah, mungkin kalau dari keluarganya kan bisa nih konseling keluarga dengan diberikan konseling keluarga, kemudian pokoknya semuanya ditangani dari pihak keluarganya itu. Jadi harus bekerja sama dari sekolah maupun dari keluarga. Seperti Nggak itu. bisa hanya dari pihak keluarga saja, tapi betul. pihak sekolah juga ya, Bun ya. Iya. Kemudian edukasi juga terhadap orang tua juga kan. Makanya ada parenting itu kadang-kadang ya. Parenting itu kan juga diperlukan. Nah, biar sama-sama oh ternyata ini ya bullying seperti ini ya. Nah, jadi seperti itu solusinya. Iya. Nah, kalau saya sih pernah menemui seorang anak yang mogok sekolah, Bun. Iya, Itu apakah juga mungkin salah satunya ketakutan dibully temannya atau seperti apa? Nah, itu gimana nih solusinya? Iya, oke. Ketika ada masalah mungkin di cross check dulu. Ketika mogok sekolah, mogoknya karena apa? Kalau memang karena bullying, oke, baik, karena ini mungkin kita yang penting anak satu. Ketika anak itu jadi korban, kita harus melatih dia untuk berani apa satu melaporkan. Iya, jadi kita kayak membangun kepercayaannya diri dulu untuk berani untuk dia melaporkan. Ketika kamu mungkin juga tadi psikoedukasi di sekolah, bagaimana sih cara kalau dibully temennya itu harus yang apa yang harus dilakukan adalah berani satu melaporkan kepada siapa, kepada gurunya dulu. Kalau gurunya mungkin orang tuanya, biar itu bisa bertindak. Nah, seperti itu. Nah, mogok sekolahnya karena apa tadi? Ya, mungkin karena kalau memang karena dibully itu, nah mungkin dicari dulu nih penyebab permasalahannya apa kok dia bisa mogok sekolah. Akhirnya dia mau mengaku, oh berarti latih dulu nih kepercayaan dirinya bahwa kalau nanti semua kamu dibully sama temennya, ayo berani untuk melapor. Nah, seperti itu kan tahap satunya dulu dia berani dulu untuk melaporkan. Berani dulu ya. Dan ini juga harus dari orang tua sendiri harus benar-benar ini ya. Kamu harus berani. Itu kan diajarkan juga. Nah, takutnya kan anak-anak justru
meskipun dia bukan korban, takutnya sebagai saksi juga. Iya kan, betul. kalau saksi kadang nggak sama ya itu. Jadi kayak sebagai saksi juga berani melaporkan, oh ada temanku yang dibully nih. Nah, makanya kita harus melaporkan kepada siapa? Mungkin kepada gurunya dulu yang mungkin pada saat itu di sekolah laporkan kepada gurunya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau mogok sekolah tadi dari orang tua harus berkoordinasi dengan pihak sekolah juga. Kemudian dari pihak sekolahnya sendiri bagaimana? Iya, kayak ini dulu. Jadi kayak menindak, istilahnya ini ya, kayak gini, sama-sama memanggil dua kan pihak. Harus juga ada efek jerahnya ke anak kan, memanggil dua pihak gitu. Apakah memang ya kayak seperti tadi, apakah yang pembuli itu ada nih, kenapa kok dia bisa seperti itu? Atau memang karena seperti tadi ya, ada faktor-faktor apa pasti yang menyebabkan dia bisa seperti itu. Jadi sama-sama ya, juga yang pembuli sama-sama yang dibully itu semuanya harus sama-sama ditangani seperti itu. Jadi dari pihak sekolah juga harus kooperatif ya, istilahnya menerima laporan dari orang tua ataupun anak. Kita apa istilahnya ya, tabayun ya? Iya, lebih sama-sama biar ditemukan bersama-sama, biar ngerosek nih benar nggak apa yang dilakukan. Oke, baik Bunda. Kalau tadi dikatakan kan, ya kita kan ini jalan mulusnya ya. Nah, tapi kapan sih orang tua ini harus membawa anak ini untuk mendapatkan bantuan seorang psikolog ketika orang tua tahu bahwa ini ada sesuatu ke anak? Kadang kan anak itu untuk terbuka dengan orang tua itu sepertinya ada gimana, takut atau apa gitu. Nah, itu gimana kita taunya untuk anak dibawa ke seorang psikolog atau memerlukan bantuan? Karena mungkin orang tua memang paling tahu anaknya, tapi kan tetap butuh ahlinya ya Bun ya. Betul, kayak semua tadi kayak dia sudah mulai menarik diri nih, menarik diri untuk nggak mau bicara, kemudian istilahnya dia nggak mau bicara, kemudian ini apa namanya, kok perubahannya terlihat banget, jadi lebih emosi dan kita sulit mengendalikan. Kemudian dia kayak nggak nafsu makan, ada ciri-cirinya seperti itu, dan kita sulit untuk berkomunikasi dengan anaknya. Ya itu bisa nih kita sebenarnya kalau ke psikolog itu kadang kan ini ya, yang untuk apa namanya, untuk yang bermasalah, stigmanya seperti itu ya. Sebenarnya kan oh ini kan ada perubahan, ada kan ya sudah, oke, kita bisa untuk bantuan nih ke psikolog. Ketika kita sudah kesusahan untuk berkomunikasi dengan anak, itu butuh bantuan psikolog. Baik, siap. Tema kita tentang bullying, mungkin sebelum kita berpisah ada closing statement dulu dari apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini, Bunda. Oh iya, baik, closing statementnya adalah ajarkan anak untuk berani, istilahnya berani untuk ketika ada yang tidak baik atau tentang mengetahui bullying, ajarkan anak untuk berani untuk melapor, satu kepada guru ataupun ke orang tua. Kemudian ajarkan juga kepada anak agar anak itu apa namanya, kehangatannya dari kehangatan, untuk kita sebagai orang tua memberikan kehangatan kepada anak agar ketika sudah hangat hubungan orang tua, insya Allah nanti kedepannya adalah anak itu menjadi anak yang kuat, seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Tarika untuk ilmunya di kesempatan kali ini. Baik, pemirsa TV 10, bullying ini adalah pola perilaku ya Bun ya. Jadi bukan insiden yang terjadi sesekali gitu, bukan ya, tapi pola perilaku. Dan anak ini memiliki hak atas lingkungan sekolah yang aman dan juga asri, yang menghargai harkat dan juga martabat mereka, dan hak atas perlindungan dari semua bentuk kekerasan fisik, mental, kerusakan atau perlakuan salah. Bullying harus dihentikan. Terima kasih Anda sudah bersama kami di Bincang Psikologi. Saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika undur diri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.